Calon pemain timnas Indonesia Mads Hilger sudah menunjukkan talentanya saat membantu klubnya FC Twente membawa pulang 1 poin. Dan sekarang dia lihat kita juga kayak gitu lah. Sepak bola seperti itu memang. Memang per detik, per jam, per hari itu berkembang. Kalau dilihat dari tim gitu merasa ini kita satu unit, ya, satu Indonesia. We win as a team and we lose as a team. Kemudian kok saya masih dipertanyakan lagi keindonesiaannya. Inilah akibatnya PSSI diseperti ini kan, dan pada akhirnya yang sengsara adalah rakyat ini. Mayoritas 95%, mungkin 99% dari rakyat Indonesia happy dengan apa yang terjadi dengan timnas sekarang. Oke, Sobat Garuda fan dan juga sekaligus buzzer dari timnas, katanya mereka yang nggak suka terhadap timnas Indonesia. Jadi kita sekarang mendapatkan sebutan dan juga julukan baru. Jadi baik itu semua supporter Ultras Garuda, La Grande itu sekarang menjadi buzzer timnas yang menyerang orang-orang yang tidak suka terhadap timnas Indonesia. Tetapi ya, itu kritikan yang juga perlu kita garis bawahi. Timnas Indonesia tidak perlu memang tidak perlu disanjung-sanjungi terus. Tetapi tidak juga begitu komentarnya Bapak yang paling suka ngerti bola, orang-orang yang paling ngerti bola tidak juga begitu, Pak. Jadi sahabat-sahabat Garuda fan, jadi bagaimana mereka saat ini sedang kejang-kejang, mereka yang anti diaspora, anti naturalisasi, dengan akamsinya selalu dibenturkan. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita sekakman dan mari kita patahkan narasi-narasi yang memecah belah kekuatan timnas Indonesia, dan bersama para kerja keras dari Bapak Erick Thohir, Coach Sintayong, Coach Nova Arianto, dan juga Coach Indra Sapri, timnas Indonesia akan terbang tinggi melaju ke level yang lebih leluasa lagi. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita mari simak bersama bagaimana pernyataan dari Bung Ham dan Hamidan. Ya mungkin mereka terkejut, ya kan, bahwa kok ini dipermasalahkan, sedangkan saya dan segenap tim gitu merasa ini kita satu unit, ya, satu Indonesia. We win as a team and we lose as a team. Kemudian kok saya masih dipertanyakan lagi keindonesiaannya, kok belum tuntas gitu loh. Itulah pertanyaannya. Makanya saya katakan bahwa ya sebagai mungkin ya, kamu fokus aja dengan sepak bola, berikan yang terbaik, ya kan, dan biarkan kakimu berbicara. Bukan di sosial media, tapi biarkan kakimu, kepalamu, gol-golmu, asis-asismu, tackle block kamu, angkapanmu yang berbicara. Jiwa rasa ini selaraskan. Ya, cuma 1-2 sih. Tapi mungkin manajemen. Udah saya pikir kohesi di timnas yang saya dengar itu sangat baik, ya kan, dari kawan-kawan juga bercerita bagaimana mereka itu saling mendukung, ya. Misalnya Ari dengan Martin Paes saling mendukung gitu kan. Ya memang kalau di timnas menurut saya cuma ada dua. Pertama adalah eligibilitas, yang kedua kualitas. Tidak ada lagi, itu dua aja, dua itu saja. Kalau dia sudah eligible, ya, kemudian dia bagus, kemudian tinggalkan pelatih yang menentukan. Kalau dia memang secara liga dia eligible untuk membela Indonesia, dan secara kualitas mumpuni. Jadi ini sangat sebuah sindiran halus yang memang mendalam. Kalau mereka yang suka menyinyir, suka kritik timnas Indonesia yang tidak mendasar, kalau mereka mendengarkan ini baik-baik, mereka sepertinya harus sadar. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai para supporter tetap satu komando dan jangan mau terpecah belah. Ingat, ini kita sudah Bung Jebret, Bung Valen sudah termakan, sudah menjadi korban dari bagaimana ganasnya mereka yang memang betul-betul tidak suka terhadap diaspora. Secara lantang, orang ini Hifni Hasan menyatakan dengan pernyataan pribadi. Hifni Hasan ini mengatakan dan menantang Coach Sintayong dan juga gebrakan naturalisasi. Padahal naturalisasi itu adalah
PSSI, dan juga negara. Jadi secara terang-terangan orang-orang itu menentang bagaimana gebrakan saat ini yang terjadi. Dan selanjutnya di sini bagaimana persiapan selanjutnya di kualifikasi putaran ketiga ini melawan Bahrain dan Cina. Ini ada pernyataan langsung dari orang yang memang ngerti bola. 2007 lawan China, hanya bersaing dia. Nah, untuk mengembangkan sepak bola kita nggak tahu. Semua sepak bola berubah. Dulu ya contohnya ya kita ingat Vietnam seperti apa sih kan gitu. Sudah bisa berkembang. Terus sekarang dia lihat kita juga kayak gitu lah. Sepak bola seperti itu memang per detik, per jam, per hari itu berkembang. Kalau dilihat dari beberapa timnas sekarang, menurut saya sangat bagus banget. Karena dia apa namanya dua pertandingan walaupun di kandang dan di luar kandang itu kita dapat poin itu sangat luar biasa. Dan yang kita lawan bukan klub yang sebenarnya yang biasa-biasa. Yang kita lawan adalah tim yang udah langganan Piala Dunia. Menurut saya sangat bagus banget. Ini positif buat timnas itu dapat poin positif itu ke depan. Karena biasanya sepak bola itu kita lihat di langkah pertamanya. Ketika langkah pertama enak, yang berikutnya kalau juga Ada keuntungan sebagai underdog tentu ya. ya itu makanya kalau kita di underdog contohnya lah semuanya lah, bukan saja kalau biasanya tim yang di underdog dia punya motivasi lebih untuk bisa membuktikan biasanya gitu kan biasanya begitu. Mas Budi, mungkin tambahan kesan melawan Bahrain, sebenarnya bagi fans Bahrain yang terkenal dengan permainan laser di Ya. oknum fans ya. Mungkin ada kesan dulu waktu dulu. Kalau dulunya kita main di luar rumah ya, Oh, tuan. jadi kita nggak jadi soal. Kalau si karakter agak unggul lah istilahnya. Pertama kita main ada ya ada ombe kan. Nah sekarang kita main di Bahrain dulu. Kemarin Bahrain juga tahu sendiri habis kalah sama Jepang. Tapi pertandingan pertama dia menang sama Australia. Itu kan berarti tim dia kan sudah siap maksudnya. Memang Jepang tak akuin di grup ini yang sangat dominan lah menurut saya, sangat bagus gitu. Tapi dilihat dari situ, menurut saya kita juga harus waspada, ya kan? Jangan anggap dia enteng, walaupun dulu kita pernah mengalahkan gitu kan, misalnya gitu. Jadi harus tetap waspada, baik kita juga bisa dulu poin di Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, peringatkan timnas Indonesia agar berhati-hati saat bertanding dengan Bahrain di Bahrain International Stadium nanti. Soalnya, berkaca dari laga-laga sebelumnya, di saat Bahrain menjamu timnas Jepang dan Australia, banyak sekali kontroversi yang terjadi. Mulai dari serangan laser ke mata pemain Jepang, diving yang dilakukan pemain Bahrain saat kontra Australia, dan yang membuat supporter Jepang geram adalah pada saat supporter Bahrain menghina lagu kebangsaan Jepang yang sedang diputar. Tak cukup sampai di situ guys, Federasi Sepak Bola Bahrain juga tidak kalah liciknya. Kala hari pertandingan versus Jepang, rumput lapangan Bahrain International Stadium digunting lebih pendek di hari pertandingan yang berbeda dengan panjang pada sehari sebelumnya. Tentu saja, hal-hal licik tersebut dilakukan Bahrain untuk mengganggu konsentrasi lawan. Karenanya, Hajime Moriyasu peringatkan Indonesia supaya berhati-hati dengan Bahrain, sebab mulai dari federasi, pemain, hingga supporter mereka sama busuknya. So, kalau tanggapan kalian gimana guys? Oke, sahabat-sahabat Garuda, jadi pernyataan yang sudah dikatakan oleh siapa? Budi Sudarsono bahwa bagaimana kekuatan lawan di kualifikasi Piala Dunia ini, mereka adalah bukan lawan-lawan yang mudah untuk kita kalahkan kan. Jadi kalau sudah memang betul-betul ngerti bola, ini berbicara soal realistisnya sepak bola Indonesia, timnas Indonesia untuk mengalahkan lawan. Berbeda dengan yang memang ngerti bola tetapi dikotomi dengan kebencian. Itu tidak sadar dengan apa yang dikatakan dan juga bagaimana progres dari timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita tetap jadi mereka yang suka ngoceh-ngoceh dan juga omon-omon belakangnya, mereka hanya punya kepentingan yang nggak jelas dan juga kepentingannya adalah kepentingan pribadi, bukan kepentingan bagaimana timnas Indonesia saat ini berkiprah di level yang internasional. Dan mari kita simak selanjutnya bagaimana kata Coach Justin. PSSI itu kalau di luar negeri namanya Presiden Federasi Football Indonesia. Dia presiden.
tak ada urusan negara. Tetapi tak boleh juga sembarangan oleh pada di negaranya masing-masing. Jadi kalau tak tahu jangan ngomong. Inilah akibatnya PSSI diseperti inikan, dan pada akhirnya yang sengsara adalah rakyat Indonesia. Karena PSSI adalah perekat anak bangsa. Mulai dari sebut supporter timnas Indonesia sebagai bajarnya Coach Sinteyong, bapak yang terhormat ini juga nggak suka kalau timnas Indonesia diisi oleh banyak pemain naturalisasi. Jujur ya guys, aku mau nanya, bapak ini siapa sih sebenarnya? Kenapa di saat timnas Indonesia lagi bagus-bagusnya, lagi naik-naiknya, dan lagi berjuang di kualifikasi Piala Dunia loh, masih ada aja orang usil yang komentari program PSSI dan STY ini. Jadi guys, bapak ini Hifni Hasan, beliau memberikan kata sambutan di acara Santini Jabat Media Award 2024 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 26 September lalu. Nah, dalam sambutannya itu, Hifni Hasan berpesan kepada Coach Sinteyong yang kebetulan juga menghadiri acara tersebut agar tidak membawa banyak pemain naturalisasi ke timnas Indonesia, hingga menyebut supporter timnas Indonesia sebagai buzzernya Sinteyong yang menyerang akun sosmednya. Pertama kali saya mau bicara tentang Coach Sinteyong ini. Kebetulan dia belum mengerti bahasa Indonesia kan. Saya juga termasuk orang yang paling keras untuk memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Setiap saya bicara tentang Coach Sinteyong itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya mungkin. Bukan hanya towel saja. Lantas Coach Sinteyong yang duduk di samping JJ pun langsung mengerti apa yang disampaikan oleh Hifni Hasan. Dan pelatih 53 tahun itu hanya bisa tersenyum setelah diartikan oleh JJ. Setelah acara, STY juga memberikan komentar soal polemik naturalisasi ini. Sinteyong meminta pecinta sepak bola Indonesia untuk melihat sudut pandang yang lebih besar. Tolong sekarang melihat dengan sudut pandang yang lebih besar. Kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia, otomatis sepak bola kita semakin besar, kami bisa menjadi tim yang paling kuat di Asia, kata Sinteyong. Bahkan ya guys, demi memajukan prestasi sepak bola tanah air, beragam cara sudah dilakukan oleh PSSI, seperti mendaratkan pemain keturunan, memperbaiki kualitas kompetisi dengan menggunakan VAR, penggunaan wasit asing, hingga melakukan kompetisi sepak bola usia muda seperti Elite Pro Academy. Demi apa? Demi kemajuan persepak bolaan Indonesia. Kita udah sampai di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia berkat siapa? Kerja keras Sinteyong juga kan? Masa sih gak bangga? Aku sih gak habis pikir ya, kenapa masih ada aja orang yang mau memecah belah kayak gini? Kesel banget sumpah. Kalau kalian gimana guys? Oh ya, kalau kalian mau silaturahmi ke akun bapak ini silakan ya. Tapi kayaknya kolom komentarnya udah ditutup. Faktanya adalah mayoritas 95%, mungkin 99% dari rakyat Indonesia happy dengan apa yang terjadi dengan timnas sekarang. Betul nggak? Termasuk gue, maka dari itu gue dukung. Kalau penipuan terhadap sensasi itu Gak ngerti apa dimaksud penipuan terhadap sensasi. Gak ada yang ditipu. Mereka itu lah punya darah Indonesia tuh. Sampai gue pernah bilang, coba kalian perhatikan pemain diaspora kita. Ada yang gak rambutnya blond? Yang punya gelap semua. Kenapa? Karena ada darah Indonesia semua. Perhatikan, disebut namanya siapa? Perhatikan rambutnya gelap semua. Kalau blond itu kan kayak Mark Klok, 5 tahun tinggal di sini jadi Martin Paes, kasusnya beda. Hanya Martin Paes yang kasusnya. kalau kata orang-orang Martin Paes gitu kan. Baik nggak baca Paes. Karena dia dari Belanda Selatan dekat Belgia, AE itu jadi A panjang. Oke, gue luruskan. Hanya Martin Paes yang beda. Canggih ya Pak ya. Karena neneknya pernah tinggal di Indonesia, dianggap punya hak. Yang penting kita tidak melanggar undang-undang. Nggak perlu ke MK segala. Oke, jadi nggak perlu ke MK segala, dan 95% orang itu cinta terhadap timnas Indonesia. Jadi 5%-nya adalah mereka yang cawe-cawe, anti naturalisasi, dan juga segala macam kebenciannya selalu dilontarkan dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan timnas Indonesia. Atau bahkan mereka ingin menggagalkan timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Kita simak bersama seperti apa penjelasan dan juga pernyataan-pernyataan yang lebih penting lagi dalam persepak bola timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia ini, dalam menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia. Dan mari kita simak bersama tanggapan kalian. Silakan ditulis di kolom komentar.
Calon pemain timnas Indonesia Max Hilger sudah menunjukkan talentanya saat membantu klubnya FC Twente membawa pulang 1 poin dari kandang Manchester United di Old Trafford. Statistik menjanjikan Max Hilger mencuri perhatian publik Indonesia yang meyakini kehadirannya nanti bisa menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia Akmal Marhali. Bung Akmal, selamat sore. Selamat sore, salam sepak bola. Salam sepak bola, Bung Akmal. Bung Akmal, Max Hilger membuat MU tampil melempem. Kurang lebih itu yang dikatakan netizen ketika melihat penampilan Max Hilger tadi pagi ketika melawan MU. Menurut Anda penampilan Max Hilger seperti apa, Bung Akmal? Ya, kalau sebelumnya Asnawi Mangkualam bisa mengantongi Garnacho gitu kan ketika Argentina berhadapan dengan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Kalau kita lihat penampilan dari Max Hilger sangat luar biasa ya, di mana dia juga bisa membuat pemain-pemain seperti Marcus Rashford, kemudian Eriksen, Joshua Kirkzee itu tidak bisa membobol gawang Twente, dan sangat tenang sekali, sangat dingin sekali. Dan ini sepertinya ada motivasi lebih ya dari Max Hilger ketika ada kabar dia juga sebentar lagi akan disumpah menjadi warga negara Indonesia. Dan belakangan dia juga sangat sering untuk menyampaikan kabar-kabar terbaru tentang sepak bola Indonesia. Bahkan di Liga Belanda belum lama ini pasca pertandingan Max Hilger bahkan membawa bendera Indonesia. Artinya bisa jadi ini menjadi momentum buat Max Hilger untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa dia adalah salah satu pemain memang yang layak untuk kemudian berseragam tim nasional Indonesia ke depan untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia grup C zona Asia ya, di mana kita akan tandang 2 laga melawan Bahrain dan juga melawan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Ya, Bung Akmal melihat permainan timnas Indonesia ketika melawan Australia, ketika kita melawan Arab Saudi, sebetulnya lini belakang kita sudah cukup solid begitu ya. Nah ini kalau misalnya Max Hilger akhirnya kemudian bisa bergabung begitu dengan timnas Indonesia, apakah langsung kemudian masuk dalam starting 11 itu, Bung Akmal? Ya, kalau kita lihat kualitas, kemampuan, jam terbang, dan pengalaman, Max Hilger ini salah satu pemain yang dibutuhkan di tengah. Misalnya kita juga masih ada masalah dengan Elkan Bagot yang masih ada masalah non teknis bersama pelatih Sintayong, kemudian Jordi Amat juga masih cedera, praktis Rizky Ridho, kemudian juga Jai Inces sebagai kapten, dan Justin Hubner. Kalau saya lihat masuknya Max Hilger ini akan membuat pertahanan kita justru akan lebih kuat lagi dengan pengalamannya yang sangat tinggi di Eredivisie Belanda, ditambah misalnya permainannya juga kemarin ketika berhadapan dengan Manchester United sangat lugas dan sangat taktis sekali, dan ini akan membuat pertahanan kita lebih kuat karena Bahrain adalah tim yang punya tipikal bermain cepat, dan ini membutuhkan pemain belakang yang kaya dengan pengalaman, bahkan yang tidak mudah terprovokasi. Kalau kita lihat misalnya Justin Hubner sangat muda dan masih mudah terprovokasi, kemungkinan besar dengan masuknya Max Hilger itu ada kemungkinan misalnya posisi Justin Hubner akan diambil alih oleh Max Hilger untuk pertandingan-pertandingan yang punya tensi tinggi dan punya pengaruh yang sangat besar buat tim nasional kita melawan Bahrain nanti. Karena melawan Bahrain kalau kita bisa menang, ini akan menjadi kunci pembuka kita untuk bisa masuk posisi 3-4 di grup C kualifikasi Piala Dunia ini. Bung Akmal, kelebihan Max Hilger dibandingkan dengan pemain-pemain timnas kita apa sih? Ya, hampir mirip dengan Jai Inces ya gaya mainnya, tapi dia lebih agresif bermain. Kalau Jai Inces lebih tenang, lebih dingin, dan lebih melihat dengan punya visi yang lebih luas. Tapi Max Hilger kelebihannya ya dia bisa bermain dengan sangat taktis sekali di lini belakang. Kalau kita lihat misalnya bagaimana dia beberapa kali Joshua Kirkzee tidak mampu untuk melewatinya, kemudian Marcus Rashford bahkan dibuat frustasi. Artinya ini kemampuan pemain ini cukup tinggi sekali ya kemampuannya, dan usianya juga masih terbilang muda, baru 25 tahun. Kalau kemudian bisa masuk tim nasional Indonesia, ini akan menjadi salah satu kekuatan ya, bisa dibilang fondasi utama di lini belakang kita yang selama ini di bawah arahan Sintayong memainkan pola kompleks defense atau pertahanan kuat atau pertahanan kokoh di lini belakang. Dia juga punya kematangan, bisa jadi bahkan dia bisa jadi pemimpin yang baik di lini belakang, bertiga bersama dengan Rizky Ridho dan juga Jai Inces. Bung Akmal, Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan targetnya ya pekan ini Max Hilger bersama dengan Eliano Reinders ini akan diambil sumpahnya begitu menjadi warga negara Indonesia. Kita bisa optimis mereka akan bermain melawan Bahrain nanti, Bung Akmal? Ya, kabar awalnya kan akan disumpah pada 23 September ya di Belanda langsung, di mana perwakilan dari negara kita akan ke Belanda untuk mengambil sumpah di Dubes Indonesia yang ada di Belanda. Tapi akhirnya ada jadwal yang dimundurkan karena satu dan lain hal. Dan saya pikir dengan waktu
tinggal 10 hari memang harus dipercepat prosesnya, karena setelah disumpah Messilger juga harus melakukan satu proses lagi, yakni pindah federasi, dan ini yang kemudian mungkin akan sedikit alot menurut saya, karena bagaimanapun ini kaitannya Messilger juga salah satu pemain yang di Belanda juga sebenarnya punya potensi besar untuk masuk tim nasional Belanda. Oke, sahabat Garuda, saya rasa cukup statement kali ini. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih, Garuda Jaya bersama saya, salam olahraga.